mesin ATM dilaporkan tidak dapat digunakan, baik untuk tarik tunai, cek saldo, maupun transaksi lainnya. Gangguan ini terjadi di tengah meningkatnya keluhan publik terkait pemblokiran rekening secara sepihak oleh sejumlah bank. Dengar bank cakap pihak bank boleh menyekat akaun bank tanpa sebab, lagilah kita yang jadi penyimpan ni rasa macam ya Allah, macam tak membantu langsung pihak bank tersebut. Itulah tuan-puan risiko bila kita letak duit kita 100% di akaun bank. Misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Jadi ladang keuntungan itu Pak dari masyarakat kan gitu. Aduh parah sih, parah. Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui dananya diblokir? Hilang di anu saya aplikasi. Okay. Because ramai sangat yang komplain kan, macam mana saya nak beli barang dapur, anak-anak saya nak makan, akaun dah kena beku. Jadi kita kat sini memang akan query the bank, kita minta bukti-bukti dia dapat tak order daripada mahkamah untuk membekukan akaun orang. Untuk apa? Apa urusan apa PPATK? Itu kan uang dia. Dia pinjam dari mana uang dia? Nggak bisa jawab. Kalau dia melakukan kejahatan ya barulah. Nah ini kan bentuk sesuatu bentuk yang di depan kita, Bang Hotman. Di depannya apa? Ya. Dari pendapatan yang terbatas. Guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia dan dimanapun kalian berada. Guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini Bang B akan membawakan sesuatu yang sangat spesial sekali untuk kalian. Dan ini sudah merata terjadi di Indonesia. Ya, apa itu guys? Pemblokiran rekening bank di mana-mana. Ini sangat meresahkan sekali masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat kecewa sekali dengan keputusan pemerintah yang sekarang yang nyeleneh dan tidak masuk akal. Alasannya juga tidak ada guys. Ya, pemerintah sekarang memblokir rekening tersebut hanya untuk demi menjaga warganya dari penjudian online ataupun judol ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan. Namun guys, masyarakat Indonesia kebanyakan itu mempunyai rekening pasif dan tidak aktif. Karena apa? Karena kebanyakan dari mereka menabung. Iya, kalian tahu sendirilah Indonesia itu kebanyakan warganya bekerja di luar negeri. Terus apa kabarnya guys? Dengan rekening yang tidak aktif selama bertahun-tahun, mereka hanya tahunya menabung. Guys, ini adalah kebijakan nyeleneh yang sangat merugikan masyarakatnya. Hal ini tidak terjadi di Indonesia saja, di Malaysia juga pernah terjadi. Namun berbeda konteks guys. Di Malaysia itu terjadi karena ada individu yang melakukan tindak pidana atau melakukan pencucian uang dan juga transaksi yang tidak masuk akal. Di Malaysia terjadi seperti itu, bukan terjadi secara massal seperti ini. Alasan yang tidak jelas dan juga sangat merugikan masyarakat. Yuk guys, kita lanjut ke videonya. Namun sebelum itu, jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. ATM se-Indonesia mendadak error massal. Masyarakat panik. 3 Agustus tahun 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh fenomena yang sangat mengkhawatirkan. ATM di berbagai wilayah mendadak mengalami gangguan serentak. Laporan datang dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar. Seluruh mesin ATM dilaporkan tidak dapat digunakan, baik untuk tarik tunai, cek saldo, maupun transaksi lainnya. Gangguan ini terjadi di tengah meningkatnya keluhan publik terkait pemblokiran rekening secara sepihak oleh sejumlah bank. Banyak nasabah merasa tidak diberi kejelasan dan menduga ada agenda tersembunyi yang sengaja dimainkan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ini jelas permainan. Kami hanya ingin mengambil uang sendiri, tapi ATM di mana-mana malah error. Ada apa dengan negeri ini? Kami rakyat mati
Makin dicekik, ujar Sari 34, warga Bekasi dengan nada kesal. Kepanikan pun melanda. Warga dari berbagai kalangan berbondong-bondong mendatangi bank untuk menarik uang secara langsung. Namun antrian panjang dan keterbatasan layanan justru menambah kekacauan. Sejumlah pihak menyebut ini sebagai bagian dari skenario besar yang patut dicurigai. Apalagi kejadian ini terjadi menjelang momen nasional besar yang seharusnya menjadi ajang refleksi dan kegembiraan seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tidak beres? Kenapa bisa semua ATM serempak error? Ini bukan hal teknis biasa. Ini seperti sinyal bahaya besar, kata seorang analis TI independen. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bank Indonesia maupun pemerintah pusat terkait penyebab gangguan masif ini. Di media sosial, tagar ATM error massal dan uang kami diblokir menjadi trending, menunjukkan kegeraman publik terhadap sistem keuangan yang dianggap tidak transparan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya gangguan teknis atau ada permainan kekuasaan yang jauh lebih gelap di balik semua ini? Masyarakat berhak tahu dan Indonesia berhak aman. Sekian laporan dari Info Cerita Rakyat. Jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan info-info eksklusif lainnya demi untuk menentang ketidakadilan dan menyadarkan mereka di atas kursi kekuasaan sana. Banyak juga yang kita temukan dari penghasilan 1 juta itu 700.000 untuk dimainkan judol. Lalu kemudian untuk kebutuhan lain dari mana? Dia pindah dari pinjol, sehingga kehidupan itu berkelibutan. Pak, saya mau tanya, kalau soal dari mana uang digunakan untuk apa urusan apa PPATK, itu kan uang dia. Dia pinjam dari mana uang dia? Nggak bisa jawab. Kalau dia melakukan kejahatan ya barulah. Nah ini kan bentuk sesuatu bentuk yang di depan kita, Bang Hotman. Di depannya apa? Ya. Dari pendapatan yang terbatas, dia terlilit dengan juga pinjaman ya itu urusan online. Dia, Pak. Kenapa? Tapi negara harus hadir melindungi dari anak bangsanya yang terjerat seperti ini. Pertanyaannya begini, Pak. Bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dorman. Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dorman itu berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online. Nah, sehingga PPATK kemudian membekukan sementara menunggu konfirmasi dari pemilik rekening tentunya, dan itu tidak menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali. Nah, sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang, dan itu PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah. Rekening 3 bulan kalau tidak aktif akan dibekukan. Betul Pak, saya tadi baru baca data. Ternyata selama ini penerima bansos kita itu kan puluhan juta. Itu banyak rekening fiktif. Ya, jadi rekening ini menerima bansos selama bertahun-tahun, uangnya tidak pernah diambil, hanya numpuk. Orangnya pun yang punya rekening belum tentu tahu dia dapat bansos. PPATK membuka kembali rekening yang terblokir. Ini hasil dari speak up masyarakat Indonesia yang demo lewat online. Karena apa? Karena sudah ada korbannya. Ada yang sedang sakit mau operasi, tidak bisa membayar rumah sakit, tidak bisa operasi, taruhannya nyawa hanya karena terblokir. Ya kan itu diblokir, nanti kan bisa dibuka, datang saja ke bank. Dikiranya begitu terblokir, datang ke bank langsung dibuka. Tidak, banyak yang blokirannya datang ke bank selalu disuruh menunggu. Padahal itu kan hak dari para penabung itu. Jadi kejadian ini membuat rasa nyaman, rasa aman untuk menabung masyarakat hilang. Bahkan banyak yang berlomba-lomba mengambil uangnya. Apa yang terjadi kalau seluruh masyarakat mengambil uangnya? Kira sudah jelas di video saya itu, saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dengan blokir. Sehingga ada sakwa-sangka bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu.
misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Jadi ladang keuntungan itu Pak dari masyarakat kan gitu. Aduh, parah sih. Parah. Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui dananya diblokir? Hilang di anu saya. Aplikasi saya. Mobile banking. Hilang di saya. Makanya saya bilang, saya ke sana. Ya, kemudian yang paling penting bukan sekadar blokir, adalah citra nama baik. Setahu saya, orang yang diblokir keuangannya itu dicurigai ada tindak pidana, ada transaksi kejahatan. Nah masa kau anggap saya ini ada transaksi kejahatan? Andai saja duit saya di situ tiba-tiba ada misalnya 1 triliun, nah itu pasti ada mencurigakan ini uangnya kok tiba-tiba ada uangnya 1 triliun, 300 juta lebih. Jadi tidak masuk akal. Himbauannya Ustaz, saya minta supaya pengambil kebijakan buatlah kebijakan yang betul-betul bijak, bukan meresahkan masyarakat. Bapak-bapak pejabat, kenapa merepotkan masyarakat? Bawa hotman 911 kepada pemerintah. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat, kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Hotman 911. Guys, menurut kalian gimana tentang kebijakan pemerintah PPATK memblokir rekening masyarakat Indonesia? Kalau menurut Bang B, itu salah guys. Jadi itu sangat melanggar hak asasi manusia yang seperti Bang Hotman jelaskan barusan. Di video awal tersebut, juru bicara dari PPATK itu tidak bisa menjawab dengan benar. Sama sekali tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari Bang Hotman Paris. Kenapa diblokir? Alasannya apa? Dan itu muter-muter. Bang B kecewa dengan keputusan pemerintah yang sekarang. Dan juga ada kejadian yang dijelaskan oleh wanita tersebut. Ada seorang pesakit yang mau dioperasi, gagal gara-gara tidak bisa mengambil uangnya karena diblokir oleh bank, seperti itu. Dan juga ada juga yang menjelaskan bahwasannya bank tersebut tidak aktif selama 3 bulan dan hanya menerima bantuan bansos dari negara sampai bertumpuk-tumpuk. Wow. Belum ada ceritanya lagi seperti itu guys. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini sangat benar sekali untuk dihapuskan dan dicabut kebijakan yang sangat jernih tersebut dan sangat merugikan? Guys, ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Di Malaysia juga pernah terjadi, tapi hanya untuk yang melakukan kejahatan dan juga transaksi ilegal seperti itu guys. Yuk kita lanjut ke Malaysia juga guys. Ada yang kena beku akaun ke? Allah, kesiannya. Sebelum ni saya dah berkongsi tentang satu video mengenai akaun Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee yang dibekukan oleh pihak bank kerana beliau telah ditahan di bawah
Akta Sosma. Lepas buat live tadi, tengok pula posting Puan Malia. Beliau berkongsi tentang ada seorang lagi penyimpan yang telah dibekukan akaun selama 4 bulan. Banyak tuan-tuan, duit dalam tu sekitar RM10,000 juga. Jadi beliau persoalkan kepada pihak bank, nak tahu sebab. Pihak bank kata tak boleh cakap sebab. Kemudian tanya bagaimana dengan integriti daripada pihak bank. Bank tak jawab. Bank kata kenalah baca terms and condition. Belum nak sign untuk buka akaun. Dengar bank cakap pihak bank boleh menyekat akaun bank tanpa sebab, lagilah kita yang jadi penyimpan ni rasa macam ya Allah, macam tak membantu langsung pihak bank tersebut. Itulah tuan-puan risiko bila kita letak duit kita 100% di akaun bank. Memang terlalu ramai yang mengadu akaun dia dibekukan. Ini satu-satu perkara yang memang saya bantah sekeras-kerasnya lah. Because orang dah susah, lepas tu masuk gaji dalam akaun dah dibekukan. Siapa yang suka macam ni? Semua tak suka. Jadi saya lihat bank sepatutnya memberi kerjasama kepada setiap peminjam dalam negara ini untuk bawakan perkara tu secara baik, panggil mereka berbincang, bukan membekukan akaun orang. Okey, because ramai sangat yang komplain, macam mana saya nak beli barang dapur, anak-anak saya nak makan, akaun dah kena beku. Jadi kita kat sini memang akan query the bank, kita minta bukti-bukti dia dapat tak order daripada mahkamah untuk membekukan akaun orang. Bank tak boleh sesuka hati, bank tidak boleh sesuka hati untuk membekukan akaun orang. Perlu diingatkan bahawa semua orang dalam kesusahan. Lebih elok you panggil mereka, berbincang dengan mereka tu lebih bagus daripada you buat tindakan ganas macam ni. Membekukan akaun orang, bagi orang susah, bagi orang beban, gaji masuk tak boleh pakai. Adakah sistem ni sistem yang baik? Ini satu sistem yang sangat kejam tau. Betul. Kepada semua bank, kolektor, semua, please lah, janganlah buat satu-satu yang memburukkan keadaan. Dah lah semua orang susah, you nak bekukan akaun orang, membagi tekanan kepada orang supaya orang bayar. Bukan itu cara dia. Cara yang baik, panggil, berbincang. Okey, berapa kemampuan you nak bayar. Bukan mendesak satu amount yang besar, dan kalau orang tak boleh bayar terus bekukan akaun orang. Kena tanya juga kehidupan orang macam mana. Betul. Jadi kadang-kadang saya bosan lah dengan tengok cara-cara bank-bank yang bertindak macam ni. Sita barang orang, bekukan akaun orang. Tidak berfikir tau. Yang you buat tu semua manusia sama macam you juga. Kebetulan nasib you baik, you work in the bank. Dan kolektor-kolektor ni pun sama juga. Mereka tak fikir tau, yang dia nak arah tu untuk bekukan semua ni. Ini semua manusia yang susah, yang memang dalam hidup memang tak tahu arah sekarang ni. Jadi saya haraplah, saya nasihat semua pihak, siapa-siapa di luar sana yang akaun dia beku, lekas-lekas call kami, bincang dengan kami. Kami cuba usaha untuk bantu anda semua. Anda kena faham ada beku ni ada dua, beku dan penyekatan. Dia ada dua kefahaman di sini. Kalau beku tu mestinya bankrupt lah. Penyekatan akaun yang seperti Tuan Haji masukkan tadi. So hubungi kami, okey, jangan lupa. Terima kasih. Ya guys, itu adalah video-video yang telah kita saksikan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Di Indonesia melakukan pemblokiran rekening secara massal, dan itu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Dengan alasan hanya ingin melindungi masyarakatnya dari judi online. Pak, ini saran dari orang kecil. Kalau mau memberantas judi online, maka berantaslah dulu cukong-cukongnya. Jangan masyarakatnya yang diblokir, Pak. Kan aneh jadinya, ya. Dari video pertama tersebut, ini komentar dari Bang B. Menurut kalian gimana, guys? Jadi tulis di kolom komentar. Dan juga yang ada di Malaysia itu terjadi karena individu telah meminjam uang kepada pihak bank, maka pihak bank akan memblokir ketika si peminjam tersebut tidak bisa membayar dengan jumlah tertentu. Maka hal itu menurut Bang B adalah lumrah yang terjadi di Malaysia dengan pemblokiran bank tersebut, guys. Jadi video-video ini Bang B hadirkan untuk kalian sebagai pengalaman dan juga sebagai pelajaran buat kita sendiri agar kita lebih hati-hati untuk kedepannya, guys. Dari Bang B, salam hormat, salam damai untuk Malaysia dan juga Indonesia. Semoga kalian sehat selalu. Kita akan berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, guys.